siswa. Bab selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami juga. Bapak Gabriel Dandi, dipersilakan, Pak. Shalom, selamat sore semua. Dan sekarang kita akan memasuki di bab yang selanjutnya, di mana pada saat ini saya akan membawakan tentang pengembangan talenta atau dalam tanda kurung, dalam tanda kutipnya bakat dan juga karakter dasar. Gitu. Apakah sudah keluar semua? Kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan, Pak. Silakan, Pak. Oke. Oke, mari kita bahas sama-sama ya. Nah, di dalam hal ini, saya akan membahas atau mengangkat tentang pengembangan talenta dan karakter dasar. Nah, eh, ah, bentar, kok ada sedikit gangguan ya. Sebentar, teman-teman. Langsung di sini saja lah. Ini apakah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Pendahuluannya, secara universal itu talenta itu dapat diartikan sebagai keahlian yang ada di dalam diri seseorang atau keahlian alami, bakat alami, atau juga bisa juga diartikan sebagai suatu hasil dari latihan yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, membahas tentang talenta dalam konteks orang percaya, seseorang mempunyai keahlian, kelebihan, atau bakat atau kemampuan itu semua bukan hasil usahanya sendiri, tetapi itu karena anugerah dari Tuhan. Begitu. Nah, talenta juga dapat menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan juga dapat memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan talenta dengan baik. Seseorang harus memiliki karakter yang lebih kuat. Nah, teman-teman, banyak orang-orang di sini di mana mereka memiliki bakat yang luar biasa, talenta alam yang luar biasa, tetapi memiliki karakter yang buruk. Salah satu contohnya adalah dia memiliki keahlian alam ini tentang belajar sesuatu. Dia cepat mempelajari sesuatu tapi malas. Itu adalah salah satu contoh orang yang memiliki talenta yang luar biasa tetapi memiliki karakter yang buruk. Di mana pemalas adalah salah satu karakter yang sangat-sangat tidak disukai oleh kebanyakan orang. Begitu. Nah, kemudian mengejar talenta tetapi mengabaikan karakter. Banyak orang-orang yang mengejar talenta, yang mengejar bakat, ikut les mahal-mahal, belajar ini dengan biaya yang sangat mahal, belajar itu dengan biaya yang sangat mahal, belajar bahasa Inggris, belajar matematika, belajar apa lagi? Belajar teologi, kemudian belajar IT, itu dengan bayaran yang sangat mahal, tetapi mengabaikan pertumbuhan karakter. Banyak orang-orang yang melakukan hal itu, dan banyak terjadi di kalangan anak muda saat ini di mana mereka banyak mengabaikan pertumbuhan karakter mereka, mereka tidak mau mempedulikan pertumbuhan karakter mereka sehingga mereka bertumbuh menjadi orang yang sombong. Nah, tanpa disadari karakter yang baik tanpa dasar, talenta dapat disalahgunakan, teman-teman. Banyak para pemimpin yang jago di dalam kepemimpinan tapi korupsi. Banyak orang-orang yang di luar sana menyalahgunakan kemampuannya. Salah satu contoh, menjadi ahli IT, tapi memakai ahli IT itu untuk menjadi seorang hacker dan membuat suatu apa namanya file untuk menipu atau menguras. Pernah kan teman-teman dikirim link seperti surat undangan di grup? Ini jangan dibuka karena kalau dibuka uang, data, data pribadi atau data-data yang lainnya langsung ketarik. Nah, kurang ahli apa orang itu dalam bagian IT, tetapi menyalahgunakan kemampuannya itu. Nah, maka dari itu karakter
atau tanpa dasar karakter yang baik, itu talenta dapat disalahgunakan. Begitu. Nah, saya mengambil salah satu contoh juga, ahli dalam kepemimpinan, manajemen kepemimpinannya keren, dan sebagainya. Tetapi menjadi adalah integritas. Nah, saya hanya mengambil beberapa contoh saja. Salah satunya integritas. Kemudian ada beberapa lagi yang lain. Kalau mau yang lebih lengkap, bisa beli bukunya. Nah, saya mengambil salah satu contohnya, salah satu pemimpin Afrika Selatan yang bernama Nelson Mandela. Dia adalah seorang pemimpin yang sangat anti apartheid. Nah, maksudnya apa? Apartheid ini adalah suatu sistem yang memisahkan antara orang yang kulit hitam dan kulit putih. Di mana Nelson Mandela itu menghadapi itu, dia melawan sistem itu. Dia berjuang demi kepentingan bersama bagi keadilan dan kesetaraan untuk seluruh rakyat Afrika Selatan. Nah, integritas orang Nelson Mandela itu menjadi landasan kuat dari seluruh perjuangannya dalam menghadapi tantangan yang ada. Selama 27 tahun hidup di penjara, Nelson Mandela menghadapi banyak hinaan, siksaan, dan bahkan masalah-masalah yang lainnya sampai membuat dia depresi. Tetapi karena dia memiliki integritas yang sangat luar biasa, ia tetap berpegang teguh pada keyakinannya bahwa perjuangan dalam melawan ketidakadilan di Afrika Selatan harus tetap diteruskan sampai titik darah penghabisan. Nah, itu yang dilakukan oleh Nelson Mandela. Integritasnya terlihat ketika ia tetap mempertahankan apa namanya prinsipnya. Kemudian, setelah selama 27 tahun dia bebas, dia itu mengambil langkah dengan berani untuk mendamaikan negaranya yang sedang pecah. Konflik negara ini sangat luar biasa. Penganiayaan luar biasa terjadi. Nah, Nelson Mandela setelah dia bebas selama 27 tahun di penjara, setelah disiksa habis-habisan, setelah dihina habis-habisan, Nelson Mandela memilih untuk tidak membalas dendam terhadap orang yang menindasnya dan malah mempromosikan sebuah rekonsiliasi. Sebuah rekonsiliasi, bukan balas dendam loh ya, tetapi sebuah rekonsiliasi. Jalan keluar yang dia pilih adalah dengan rekonsiliasi, supaya tidak terjadi lagi konflik yang terus-menerus. Nah, ini adalah sesuatu yang sulit dilakukan, tetapi Nelson Mandela bisa. Dia bisa melakukan itu karena dia memiliki integritas. Dia berpegang teguh pada prinsip awalnya, dia menginginkan suatu kebebasan. Dia menginginkan suatu yang namanya hidup dengan damai. Itu cita-citanya semenjak ia berada di dalam penjara. Dia tidak memilih membalas dendam, tetapi ia memilih rekonsiliasi. Itu integritas yang terlihat di dalam diri Nelson Mandela yang dapat kita lihat. Karakter. Nah, integritas yang ada di dalam diri seorang Nelson Mandela itu menjadi fondasi dari setiap tindakan serta keputusan-keputusan yang diambilnya. Itu salah satu karakter yang sangat penting dilakukan yang atau dimiliki oleh setiap kita sebagai seorang pelajar atau tenaga pengajar yang sedang mengembangkan diri atau yang sedang mengembangkan bakat kita. Begitu. Nah, kemudian salah satunya lagi ketekunan. Tapi kalau mau lebih lengkapnya, saya sarankan untuk membeli bukan buku. Nah, saya mengangkat salah satu tokoh. Dia seorang penemu dan teman-teman pasti mengetahui nama dari Thomas Alva Edison Horek. Nah, bukan Edison Horek loh ya, tapi Thomas Alva Edison. Dia penemu lampu, bukan penemu som. Nah, dia dikenal karena ketekunan yang luar biasa dalam menciptakan atau menemukan sesuatu inovasi atau sebuah inovasi, yaitu bola lampu listrik. Nah, ketika Edison ditanya, dan setelah dia berhasil, ketika dia ditanya oleh beberapa orang tentang kegagalan yang dialaminya, jawaban yang diberikannya adalah sama. Saya tidak gagal, tetapi saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Nah, ini menunjukkan sebuah ketekunan.
dalam diri seorang Thomas Alva Edison. Dia apa namanya? Dia merespon sebuah kegagalan-kegagalan yang dihadapinya selama ia em, membuat suatu penemuan bola lampu listrik. Saya tidak gagal, tapi hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Itu ketekunan yang dimiliki oleh Thomas Alva Edison. Nah, kemudian em, peran dari atau pengaruh pengembangan karakter dan pengembangan karakter dan pengembangan talenta secara berbarengan ini itu dipengaruhi juga dalam lingkungan keluarga. Kita ketahui bahwa keluarga adalah lembaga pertama yang kita dapatkan sejak kita kecil, dari kita kecil. Nah, keluarga adalah lembaga pertama yang bertanggung jawab dalam pertumbuhan diri kita, entah dari kognitif, afektif, dan psikomotorik. Karena keluarga dapat memberikan dukungan emosional yang sangat kuat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri seorang anak atau kepada kita, atau teman-teman yang sudah memiliki keluarga. Nah, juga mereka bisa lebih berani untuk mengeksplorasi minat dan bakat melalui pengawasan orang tua. Selain itu, orang tua juga dapat menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak, seperti integritas, ketekunan, optimis, dan kerendahan hati. Bukan hanya pengetahuan-pengetahuan atau bakat-bakat tertentu, tetapi juga sambil mengajari secara kognitif, juga bisa mengajari secara afektif. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada juga sekolah. Sekolah juga sangat berperan besar buat para para guru-guru. Nah, guru-guru sangat memainkan peran penting juga dalam perkembangan talenta atau bakat seorang murid atau juga karakter mereka. Nah, seperti para guru di mata pelajaran manapun dapat memberikan motivasi serta dukungan emosional kepada peserta didik. Diseling-seling lah motivasi-motivasi itu. Mata kuliah apapun, mata pelajaran apapun, untuk mereka dapat mengembangkan minat dan bakat mereka, juga karakternya. Nah, kemudian komunitas. Nah, komunitas itu luas. Bisa juga di gereja, bisa juga di komunitas kursusnya, atau komunitas yayasan dan lain sebagainya. Selain keluarga dan sekolah, komunitas juga memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung proses pengembangan talenta dari seorang anak atau remaja atau kita yang ada di sini. Jadi komunitas juga memainkan peran penting. Nah, komunitas yang positif dapat memberikan dukungan moral guna meningkatkan motivasi remaja atau peserta didik untuk mengejar bakat dan tujuannya. Begitu ya teman-teman. Jadi sekolah, keluarga, dan komunitas itu memainkan peran penting dalam mengembangkan talenta sekaligus juga mengembangkan karakter. Nah, tantangan yang dihadapi. Tantangan pengembangan talenta dan karakter itu ada beberapa poin, yaitu tidak ada support atau dukungan emosional dari orang tua. Nah, bukan berarti kita menyalahkan orang tua kita. Bisa jadi orang tua kita belum mengetahui cara mengembangkan atau membuat kita bertumbuh dengan baik. Nah, karena kita sudah tahu di sini, kita yang harus mengembangkan diri kita sendiri, baik secara karakter maupun talenta atau bakat. Begitu. Tidak ada support. Mungkin teman-teman semua mengalami hal ini. Tidak ada support, tidak ada dukungan dari orang tua dalam kalian mengembangkan bakat kalian, dalam kalian mengembangkan karakter kalian. Kemudian juga di daerah pedalaman, sulit mengakses sumber daya dan sarana atau prasarana di daerah pedalaman, seperti tidak ada akses internet, kemudian tidak ada peralatan yang lengkap untuk belajar, untuk bertumbuh. Kemudian tuntutan dari lingkungan sosial harus berprestasi dari segala bidang, tekanan psikologis. Nah, jadi tuntutan tuh dari kehidupan sosial, kamu nggak bisa ini, nggak bisa ini kamu nggak berhasil, itu kamu nggak berhasil, nilai di sekolah mau jelek, di rumah juga kamu nakal. Tekanan psikologis sangat mempengaruhi teman-teman. Kemudian juga, karena dari tekanan psikologis, kita juga tekanan mental. Kita takut kalau kita gagal.
Karena kalau kita gagal, kita akan mendapatkan cemooh. Kita akan dimarahin. Kita akan dimaki. Woi, cuma kamu kuliah tinggi-tinggi. Percuma kamu sekolah tinggi-tinggi. Percuma kamu sekolah dibayar mahal. Sekolah kamu dibayar mahal. Percuma kamu ikut kursus ini, kursus itu. Tetapi juga kamu segini-segini aja harapannya. Nah, ini karena takut gagal karena harapan yang terlalu tinggi. Inilah tantangan-tantangan perkembangan karakter dan talenta. Jadinya untuk mengembangkan bakat kita, untuk mengembangkan talenta kita, kita melakukan hal yang curang. Seperti menyontek lah, chat GPT lah, dan sebagainya. Karena tuntutan, nilai harus tinggi dan sebagainya. Mungkin teman-teman pernah merasa hal ini. Nah, saya harap kalian berpegang pada karakter kalian. Tidak apa-apa nilai saya jelek, yang penting karakter saya bagus. Saya mengembangkan talenta saya juga sekaligus juga saya mengembangkan karakter saya. Begitu. Nah, mengembangkan talenta dan karakter secara bersamaan. Pengembangan talenta dan karakter secara bersamaan merupakan suatu upaya yang integral, yang sangat penting. Berfungsi sebagai landasan untuk membentuk individu yang tidak hanya cakap di dalam keterampilan, tetapi juga memiliki karakter yang sangat kuat. Ketika karakter dan talenta dikembangkan secara bersamaan, motivasi belajar anak remaja tidak hanya mengejar keunggulan di dalam aspek keterampilan saja, tetapi juga mampu memahami dan mengerti tanggung jawab tentang pentingnya rasa tanggung jawab, menghargai dan kerjasama. Nah, cara mengembangkan talenta dan karakter secara bersamaan. Kalau di dalam sekolah, lakukanlah metode belajar project based learning atau dikenal dengan PBL. Nah, metode ini melibatkan peserta didik dalam proyek yang nyata, di mana mereka dituntut untuk bekerja sama dan menyelesaikan masalah secara dan serta mencari solusi secara bersama-sama. Contohnya, peserta didik membuat kelompok untuk mengerjakan materi kampanye tentang kepedulian terhadap lingkungan sekitar, di mana mereka di situ melakukan riset dan problem solving. Dan juga, selain juga mereka melakukan riset dan problem solving dalam mengembangkan bakat dan talenta, mereka juga bertanggung jawab dan juga dilatih dalam bekerja sama tim. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam mengembangkan talenta dan karakter secara bersamaan. Kemudian, ini mungkin bagi guru-guru yang ada di sini juga ini menjadi suatu saran yang bagus. Membangun hubungan kakak kelas dan adik kelas yang baik. Contoh seperti peserta didik senior. Peserta didik senior itu membantu peserta didik junior dalam bidang akademik maupun kehidupan sosial. Di mana hal ini terjadilah interaksi saling sharing satu sama lain, saling bimbing satu sama lain, saling belajar satu sama lain. Nah, mungkin ini bisa menjadi saran yang baik buat para guru yang melihat hal ini atau menjadi ide buat kalian. Nah, kemudian mengintegrasikan pendidikan karakter di dalam kurikulum. Contoh, dalam pelajaran sejarah dunia. Dalam pelajaran sejarah dunia ini, mempelajari tokoh-tokoh dunia atau tokoh-tokoh Alkitab. Kemudian menulis, mencari karakter-karakter apa yang dimiliki tokoh-tokoh ini. Nah, selain mendapatkan nilai-nilai karakter di situ, juga mereka terampil dalam menulis dan juga kritis. Nah, ini sesuatu yang dapat sesuatu yang luar biasa yang dapat diterapkan. Nah, kemudian tidak hanya melakukan hal itu saja, juga perlu yang namanya evaluasi. Perlu yang namanya evaluasi. Di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, evaluasi sangat diperlukan. Nah, dalam konteks pendidikan, evaluasi itu bertujuan untuk melihat sejauh mana tujuan pembelajaran itu sesuai dengan rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran kalau guru itu RTP, kalau dosen itu RPS, kalau guru sekolah minggu mungkin materi. Perlu dilakukan yang namanya perlu dilakukan yang namanya em, metode atau evaluasi terhadap metode, materi, keaktifan peserta didik dan hasil belajar. Itu perlu dievaluasi. Supaya kenapa? Supaya terlihat mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dipertahankan.
gitu ya. Jadi kesimpulannya, mengembangkan talenta tanpa melupakan pembentukan karakter merupakan suatu hal yang sangat penting demi mencapai kesuksesan dalam waktu jangka panjang. Memang tidak cepat, tetapi jangka panjangnya itu akan terasa. Tanpa karakter yang kuat, talenta seseorang dapat disalahgunakan. Bahkan akan diarahkan kepada tujuan yang menyimpang. Mengembangkan talenta dan membentuk karakter secara bersamaan dapat menciptakan pribadi yang tidak hanya cakap untuk menghasilkan karya-karya yang berkualitas, tetapi juga dapat menghormati nilai-nilai penting dalam kehidupan sosial, seperti menghargai, tidak angkuh, tidak sombong, rendah hati, dan tidak menganggap diri sendiri itu paling tinggi dari orang lain. Nah, sekian presentasi pada buku hari ini. Kalau kalian mau materi yang lengkapnya, silahkan beli buku kami. Harganya kurang lebih 1 juta kalau nggak salah, karena bukunya bagus. Tidak. Ter- tergantung harga di Shopee-nya, begitu. Kalian bisa cari-cari di Shopee. Nah, kemungkinan ini yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kepada yang bertugas selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Gabriel.